Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Ibu Arya Setiani Wahyu Prasetyawati SPMM selaku Ketua Program Studi D3 Manajemen Informatika Universitas Teknologi Digital PST Kaltiga. Salam hormat juga kepada Bapak Nurul Albab STMT selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Perkenalkan, saya Fuzi Alfian dari Universitas Teknologi Digital Program Studi D3 Manajemen Informatika dengan NIM 23283009. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer dengan tema konfigurasi jaringan pada mikrotik. Sebelum melakukan sebuah praktek, kita harus menyiapkan tools terlebih dahulu. Untuk tools yang kita persiapkan, yang pertama ada mikrotik router board hub light tipe RB941-2ND-TC. Yang kedua ada 2 buah laptop. Yang ketiga ada mobile phone atau yang kita alokasikan sebagai ISP. Yang keempat ada aplikasi Winbox. Yang kelima ada 2 buah kabel GTP dengan tipe straight. Yang keenam ada konektor RJ45. Untuk soal yang pertama, konfigurasi port pada perangkat mikrotik dengan memberikan IP address, network, subnetbox, gateway, dan DNS server. Di sini saya gambarkan sedikit mengenai topologi yang akan kita buat, bahwa di situ terlihat ada sebuah mikrotik atau router, kemudian terhubung dengan 2 buah laptop yang akan kita alokasikan sebagai klien, dan ada gambaran jaringan yang kita akan buat. Untuk dapat mengkonfigurasi jaringan dalam mikrotik, yang pertama adalah hubungkan laptop atau PC ke mikrotik. Hubungkan PC ke mikrotik menggunakan kabel USB straight di Ether 2 dan Ether 3. Lebih jelasnya bisa melihat seperti yang ada di gambar. Jika sudah terhubung, maka masuk ke menu mikrotik dengan menggunakan alat bantu aplikasi Winbox. Kemudian pada tab Networks kita refresh dan masuk ke mikrotik dengan menggunakan MAC address. Klik pada MAC address, kemudian pilih connect, maka akan masuk ke menu tampilan awal sebuah mikrotik. Ini adalah tampilan awal sebuah mikrotik, di mana terdapat beberapa tools yang kita bisa konfigurasikan. Sebelum melakukan sebuah konfigurasi, pastikan bahwa mikrotik kita dalam keadaan tanpa sebuah konfigurasi sebelumnya. Untuk memastikannya bisa dengan menu sistem, kemudian pilih reset konfigurasi, checklist pada keep user configuration dan no default configuration, kemudian pilih reset konfigurasi, kemudian OK, dan tunggu sampai proses reset selesai. Secara otomatis aplikasi Winbox akan membawa kita masuk kembali ke menu mikrotik. Jika proses reset sudah selesai, maka itu adalah mikrotik tanpa sebuah konfigurasi. Untuk bisa melihat bahwa laptop kita sudah terkoneksi atau belum di dalam sebuah mikrotik, kita bisa masuk ke menu interface. Kemudian dilihat bahwa di Ether 2 dan Ether 3 ada tulisan R atau running, yang artinya bahwa di Ether 2 dan Ether 3 ada sebuah kabel yang tertancap. Kita bisa merubah nama Ether 2 dan Ether 3 dengan cara double klik pada sel nama, kemudian double klik dan ubah nama sesuai yang kita inginkan. Kemudian jika sudah apply, lalu OK. Secara otomatis nama akan berubah sesuai yang kita isikan. Lakukan hal yang sama pada Ether 3. Untuk langkah-langkahnya sama. Apply, OK,
nama sudah terganti. Untuk selanjutnya memasukkan alamat IP dan ke dalam Ether 2 dan Ether 3 dengan masuk ke tab IP, kemudian pilih addresses, kemudian pilih tombol plus, dan isikan alamat IP sesuai yang kita gambarkan di topologi sebelumnya. Untuk interface Ether 2 dan Ether 3. Jika sudah, pilih apply lalu OK. Maka di situ akan muncul alamat IP yang sudah kita tentukan dan kita buat. Untuk yang kedua, dengan interface Ether 3. Jika sudah, kita masuk ke menu settingan jaringan, kemudian pilih change adapter option. Pada Ethernet, kita klik kanan. Untuk memasukkan alamat IP, klik kanan kita pilih properties, kemudian IPv4, dan dari optime kita ubah menjadi use the following IP address atau tipe static. Kita masukkan alamat IP sesuai Ether yang diinginkan. Jika di Ether 2, masukkan alamat jaringan Ether 2, dan jika di Ether 3, masukkan alamat jaringan Ether 3. Kita juga bisa menambahkan DNS server. Jika sudah, OK, kemudian OK lagi. Jangan lupa kita nonaktifkan pada firewall agar antar klien bisa saling testing. Pastikan bahwa di firewall sudah dalam keadaan off atau mati. Jika di client 1 sudah kita setting jaringannya, lakukan juga hal yang sama seperti tadi di Ether 2, di Ether 3, atau di client 2. Soal yang kedua adalah uji konektivitas antar perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Efektivitas jaringan dengan menggunakan command prompt atau CMD. Masuk ke CMD atau command prompt, kemudian pastikan bahwa alamat IP yang kita masukkan sudah benar dengan perintah ipconfig, kemudian enter. Di situ tertuliskan alamat IP yang kita masukkan tadi. Jika sudah, lakukan tes dengan ping ke alamat IP tujuan. Di sini ping alamat IP klien kedua dan menghasilkan sebuah reply dan tertulis byte, times, serta TTL-nya yang mengartikan bahwa klien 1 dan klien 2 sudah terkoneksi secara jaringan. Uji tes juga pada IP server di ping 192.168.9.1. Jika tadi dari Ether 1 ke Ether 2, maka lakukan hal yang sama dari Ether 3 ke Ether 2. Caranya masih sama seperti yang tadi, dan di situ tertuliskan reply, ada besaran byte, time sama TTL-nya, bahwa di situ artinya Ether 3 dan Ether 2 sudah saling terkoneksi secara jaringan. Kita juga bisa melakukan tes di mikrotiknya dengan masuk ke tab new terminal, kemudian lakukan ping ke
klien 1 dan ke klien 2. Di situ tertulis size-nya TTL kemudian times yang mengartikan bahwa server ke klien terhubung, lawan juga ke klien nomor klien 2, maka di situ akan tampil juga seperti artinya dari server ke klien terhubung, dari klien 1 ke klien 2 terhubung, dari klien 2. Untuk soal yang selanjutnya adalah transmisikan jaringan internet melalui jaringan kabel maupun nirkabel. Sebelumnya, seperti biasa, saya gambarkan topologinya terlebih dahulu. Di situ ada ISP, di mana ISP di sini kita menggunakan perangkat mobile phone, kemudian dihubungkan ke dalam sebuah mikrotik, dan mikrotik akan mentransmisikan internet ke dalam jaringan baru yang nanti ada 2 buah laptop untuk kabel. Untuk pentransmisian internet yang pertama adalah melalui kabel. Sebelum melakukan konfigurasi seperti biasa, terlebih dahulu kita reset konfigurasi yang ada di mikrotik dengan masuk menu reset, kemudian keep user configuration dan multiple configuration. Selanjutnya reset konfigurasi dan tunggu sampai proses reset selesai. Untuk langkah yang pertama yaitu aktifkan mobile phone yang akan kita jadikan sebuah ISP, kemudian koneksikan antara mikrotik dengan ISP dengan masuk ke menu wireless, kemudian masuk ke security profile, kemudian tekan tombol plus, kemudian masukkan nama, kemudian ganti mode dengan mode dynamic key, checklist pada WPA PSK dan WPA 2 PSK, kemudian masukkan kata sandi sesuai kata sandi ISP. Jika sudah, pilih apply, kemudian OK. Kemudian masuk ke aktifkan WiFi dengan masuk ke menu WiFi interface, kemudian aktifkan WiFi dengan klik bagian VLAN 1, kemudian aktifkan dengan tekan tombol centang atau checklist. Setelah itu kita setting pengaturan di VLAN 1 dengan double klik pada VLAN 1, kemudian pada mode kita pilih station, pada channel weight kita pilih yang 2 GHz GN, yang untuk frekuensi kita pilih yang 2462, kemudian untuk security profile-nya kita masukkan nama sandi yang sudah kita buat tadi di security profile. Jika sudah, cari WiFi yang akan kita jadikan di ISP dengan masuk ke menu scan, kemudian start, dan cari WiFi yang kita jadikan di ISP, kemudian klik dan connect. Otomatis di kolom SSID akan merubah nama WiFi sesuai dengan WiFi yang akan kita jadikan sebuah ISP. Kita masukkan alamat IP baru ke dalam Ether 2 dan Ether 3. Caranya masih sama, IP, kemudian addresses, kemudian tekan tombol plus dan masukkan alamat IP untuk Ether 2 dan Ether 3. Jika sudah, biasa, apply, kemudian OK. Jika sudah, kita buat Ether 2 dan Ether 3 menjadi DHCP server dengan masuk ke IP, kemudian pilih DHCP server, dan pilih pada tombol DHCP setup. Untuk interface yang pertama ada di Ether 2, kemudian next, dan pastikan alamat IP sudah sesuai dengan alamat IP yang kita masukkan tadi. Jika sudah, kita next. Kemudian pada tab DNS server, kita tambahkan alamat IP Google dengan alamat 8.8.8.8. Jika sudah, kita next.
sampai DHCP server sukses. Lakukan hal yang sama juga di Ether 3. Di DNS servernya pun masih sama seperti yang Ether 2. Ya, artinya DHCP siap untuk ditransmisikan kepada klien. Namun sebelum itu, IP yang kita dapatkan dari ISP masih berbentuk private sehingga kita harus mengubahnya menjadi IP public dengan cara masuk ke tab IP, kemudian pilih firewall. Di tab NAT kita tambahkan pilih tombol plus, kemudian pada tab action kita pilih yang masquerade, dan tab general pada bagian chain kita pilih yang S6. Jika sudah, apply kemudian OK. Server sudah siap digunakan sehingga lakukan uji coba. Jika sudah, lakukan uji coba kepada klien dengan masuk ke menu jaringan, kemudian pilih check adapter option. Pada Ethernet kita ubah menjadi alamat statik menjadi alamat dynamic. Begitupun pada DNS kita ubah menjadi dynamic. Jika sudah OK, lalu tunggu sampai proses identifikasi selesai. Untuk melakukan uji coba, kita bisa melihat alamat IP yang kita dapatkan dari ISP dengan masuk klik kanan, kemudian pilih status, kemudian detail, maka di situ akan tertampil alamat IP yang kita dapatkan dari ISP, dari server. Jika sudah, untuk memastikan bahwa internetnya mampu untuk ditransmisikan atau tidak, kita buka aplikasi mesin pencari, dan di situ tertampil bahwa mesin pencari mampu terbuka, yang artinya proses transmisi jaringan dari ISP ke klien melalui kabel berhasil. Lakukan juga hal yang sama seperti klien 1 di klien yang kedua. Di klien kedua pun sama, berhasil, yang artinya di Ether 2 dan 3 mampu mentransmisikan jaringan melalui kabel. Pentransmisian internet yang kedua adalah tanpa kabel atau nirkabel. Untuk langkah yang pertama, seperti biasa kita reset terlebih dahulu konfigurasi yang sebelumnya. Jika sudah, langkah yang pertama masih sama dengan seperti pentransmisian melalui kabel. Aktifkan terlebih dahulu WiFi yang akan kita jadikan sebuah ISP. Kemudian kita koneksikan mikrotik ke ISP seperti cara yang kita lakukan pada kabel. Jika sudah, kita masuk kembali ke security profile, kita buat kata sandi baru. Nah, kata sandi ini adalah kata sandi yang akan kita yang akan kita jadikan sandi untuk klien mampu terkoneksi ke alamat WiFi kita. Caranya sama seperti yang tadi. Kita buat WiFi baru dengan masuk ke tombol plus, kemudian pilih virtual. Pada tab general, untuk namanya masih sama di VLAN 2.
masuk ke tab wireless. Pada mode kita ubah menjadi AP bridge. Untuk SSID kita masukkan sesuai alamat WiFi yang akan kita buat. Kemudian pada security profile kita pilih yang kata sandi yang kita baru saja buat untuk klien terkoneksi kepada WiFi. Dan master interface-nya kita pilih yang VLAN 1, kemudian apply dan OK. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke menu IP DHCP client. Kita request alamat IP dari MikroTik ke server ISP-nya dengan tanggal tombol plus. Kemudian pada interface kita pilih yang VLAN 1, kemudian checklist pada USB DNS dan USB NTP. Jika sudah apply, kemudian OK. Maka itu adalah alamat IP yang kita dapatkan dari ISP. Jika sudah, masukkan alamat IP baru di IP addresses, kemudian pilih tombol plus, masukkan alamat IP baru. Untuk interface-nya kita pilih yang VLAN 2. Jika sudah, pilih apply lalu OK. Kemudian kita ubah dari IP private menjadi IP public dengan masuk ke IP, kemudian pilih firewall. Pada tab NAT kita pilih tombol plus, kemudian pada tab action kita pilih yang masquerade. Pada tab general pada bagian chain-nya kita pilih yang ascrinat. Jika sudah apply lalu OK. Kemudian buat alamat WiFi kita menjadi DHCP server dengan masuk ke menu IP, kemudian pilih DHCP server, masuk pada DHCP setup, pilih interface dengan interface VLAN 2, kemudian kita next dan pastikan alamat IP yang kita masukkan sudah benar. Seperti biasa pada DNS kita tambahkan alamat IP Google 8.8.8.8. Jika sudah, next dan DHCP sudah terbuat. Di situ yang tertampil adalah berwarna merah karena belum ada klien yang terkoneksi. Ini ada pentransmisian internet melalui kabel sudah siap digunakan. Kita dicoba pada klien dengan masuk, aktifkan WiFi kita dan koneksikan ke WiFi yang sudah kita buat tadi. Koneksikan ke WiFi yang sudah kita buat dengan memasukkan kata sandi yang sesuai. Tunggu sampai terkonek. Jika sudah terkoneksi, kita uji coba dengan membuka sebuah alamat mesin. Kita buka, untuk menguji cobakan kita buka aplikasi mesin pencari. Maka yang terlihat adalah kita mampu membuka aplikasi tersebut tanpa gangguan. Untuk memastikan alamat IP yang kita dapatkan benar atau tidaknya, kita masuk ke menu CMD, kemudian ketikkan IP config lalu enter, maka di situ akan tertuliskan wireless LAN adapter. Itu adalah alamat IP yang kita dapatkan dari server. Lakukan sebuah uji tes ping dengan uji tes ke server dengan ping 192.168.30.1. Maka yang tertulis ada reply byte sama TTL dengan ketikan ping alamat domainnya, contohnya seperti pinginsert.com, yang terlihat adalah reply. Jika sudah, maka di tampilan di MikroTik di bagian DHCP servernya itu akan berubah menjadi hitam karena sudah ada klien yang terkoneksi. Kita juga demikian adalah proses pentransmisian internet baik melalui kabel maupun dari kabel.
Demikian presentasi dan penjelasan mengenai konfigurasi pada mikrotik yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang tertata, tutur yang kurang teratur, serta tembung yang kurang nyambung. Kesalahan murni datang dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya dan dapat bermanfaat juga bagi para penonton. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.